Kondisinya saat ini jadi diuntungkan oleh Flash Singapura. Kenapa? Karena Widdy selalu terperangkap. Selama Widdy tidak bisa bermain dan menculik ke arah belakang ke arah Courtesy, Widdy nggak akan punya kesempatan untuk bisa melakukan team fight dan menang. Ya, menurutku sementara waktu ya dari Flash Singapura, mereka tidak akan berusaha untuk mendapatkan objektif, tapi mereka lebih memilih untuk memenangkan tim fight seperti yang sedang kita lihat tadi. Bagaimana Hades langsung meninggalkan juga turtle-nya, dia langsung fokus untuk melakukan flash combo-nya menuju ke Favian. Dan itu terbukti cukup efektif ya, apalagi memang di cover dengan JPL yang langsung membuka juga Glorious Pathway-nya. Dan sekarang lagi-lagi nih ya, melihat ada orang di depan Glorious Pathway langsung dibuka dan langsung tabrak-tabrak oleh Flash Singapura. Oke, Flash Singapura mereka tidak akan kenal kendor, tapi nampaknya Aran tidak akan bisa berhenti kali ini. Dan nampak damage yang diberikan oleh seorang Aran ini masih bisa ditanggulangi oleh para pasukan Flash Singapura karena following up-nya masih kurang. Fokus ke seorang Ken, distraction dilakukan Courtesy di depan sana, tapi Hades free hit di depan sana out of nowhere. Perpasukan dari tim Flash SG mereka mempertahankan satu turtle yang mahal untuk menurut mereka. Lihat Omawa, dari tadi kita cuma bisa melihat seri dari team fight yang sudah dimiliki dari Flash SG dan juga tim Liquid. Tapi untuk kali ini berbeda, di mana tim Liquid mereka mendapatkan kerugian dan gold swing-nya menuju ke arah tim Flash Singapura. Walaupun sekarang hanya owning 300 perak. Hanya agak mengejar ya buat Flash Singapura, tadi selisih 1000, sekarang mereka sudah ya ngejar sedikit lah. Sampai dengan selisihnya ada 500 sampai dengan 300 juga. Dari tim fight yang akhirnya terjadi secara terus-menerus ini, kalau lambat laun dibiarkan oleh tim Liquid ID, bukan mustahil setiap tim fight nanti akan dipegang oleh Flash Singapura. Mereka harus bisa mencari cara bagaimana untuk bisa langsung menargetkan, entah itu ke Courtesy atau bahkan untuk fast bisa take down Ken-nya, karena Ken dari tadi juga bisa melakukan follow up. Selalu Courtesy sih. JPL ini hanya bulan-bulanan warga. JPL emang dibuka untuk seperti itu, untuk dihajar, untuk keluarin revitalize-nya, untuk nge-absorb semua damage ultimate. Karena kalau enggak, tapi lihat Widdy, ini benar-benar mendapatkan momentum yang sangat tepat. Dan Bongski, what are you doing Bongski? Dengan kondisi tidak mendapatkan point kill dari tadi dan hanya assist 5, dia mengharapkan bisa melakukan damage deal tanpa ada vision. Itu benar-benar menurut aku tindakan gegabah, Om. Dan bahkan dia menggunakan heavy crossbow kan tadi. Buat langsung jalan di bagian tengah juga, jadi tindakan gegabah banget itu. Dan mungkin pede juga karena di bagian belakangnya ada rekan-rekan yang lain yang sebagaimana terlalu banyak pemain dari tim Liquid tadi yang sudah terlebih dahulu untuk melakukan setup. Tapi di belakang kan? Di belakang. Kirinya visionnya kosong. Dia nggak ada informasi dari situ. Sementara tadi Hades masih melakukan mendorong lane jauh di bagian bawah. Dan kali ini untuk Lord yang pertama juga akan spawn sebentar lagi. Goldnya kembali dipegang oleh tim Liquid ID. Map juga dipegang oleh tim Liquid ID. Belum ada pergerakan yang bisa dilakukan oleh Flash. Oh my god, surprise everybody. Menuju ke skill, tapi ternyata kiki yang terjadi di kakal. Favian dari belakang mencoba menutup karena seorang Bonsky. Avatar of Guardian berhasil mendapatkan 2. Wapok kamu combro, mereka berhasil kehilangan seorang Favian. Tapi shutdown pun terjadi. Kehilangan seorang Ken. Courtesy one last hit. Hades nowhere menuju ke arah Lord. Lihat, out of nowhere Avatar of Guardian berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Liquid. Tapi Wawa, satu hal yang sempat kita bandingkan tadi, Lowy, selama gak ada Lowy mereka akan menang. Dan itu selalu terjadi. Valid, not debat. Oke. Lordnya jatuh ke tangan tim Liquid tadi dengan triple juga yang bisa didapatkan oleh Eren Shiki. Dan kali ini orange buff sudah mulai diambil oleh tim Liquid ID. Goldnya sudah mulai swing jauh sekarang. Dan Flash Singapura mereka harus bisa mencari cara nih ya. Sekarang mereka cari cara. Tadi kan bagaimana bisa menangin tim fight buat tim Liquid tadi. Sekarang dari Flash SG mereka harus bisa mencari bagaimana untuk bisa langsung targeting dan langsung instant pick off ke satu pemain. Karena tadi TLID-nya mereka berhasil buat nyebar semuanya. Tapi kalau menurut aku dari tim Flash Singapura ya, tadi tuh bagus sebenarnya gerakan movementnya. Tapi kalau aku boleh sarankan, ini ada baiknya mereka yang bermain dengan defensif. Kenapa Om? Ketika tim Liquid ID ini akan terus membuka invasi serangan mereka terhadap para pasukan dari tim Flash Singapura, selama Loy-nya tidak terjangkau oleh Widdy dan kawan-kawan, it's okay banget Om. Mereka akan sangat kuat sekalipun Aran masuk ya. Ini combo anyang-anyangannya itu akan menghentikan para pasukan dari tim Liquid. Ya, tapi kelihatan bagaimana Flash S juga mereka masih cukup berkutat ya di seputar di EXP dan juga gold mereka nih. Yang dimana ya dari tadi misalnya dari awal kayaknya sulit, tapi Bongski. Oke, Bongski di arah belakang memberikan dia bisa sangat besar. Target menuju ke arah Bongski. Mereka kehilangan Bongski, tapi para pasukan dari tim Liquid tadi mereka juga kehilangan Aran Siki. Pertukaran yang cukup worth it. Aran mencoba untuk menghindari damage yang diberikan, tapi Courtesy damage yang terlalu besar. Loy again problematika yang dimiliki dari tim Liquid yang masih belum bisa dapatkan. Dan posisinya mungkin tadi saya menyarankan untuk mereka bermain dengan defensif untuk meredam para pasukan dari tim Liquid, tapi ternyata itu tidak ada dalam kamus dari Courtesy.
Yap, di Tidak ada pasif lagi untuk best turret, yang kemungkinan mereka akan kehilangan ke arah bottom best turret. Yep. Kalau Aran memang berani untuk masuk ke arah dalam mentarget karena kartu sisi, tapi lihat dari para pasukan dari tim Liquid, mereka mencoba untuk melakukan sedikit pokingan damage, setidaknya at least ada damage yang terbuka dengan Tata tadi Sonata menuju ke belakang. Aran seorang diri tadi bisa melakukan dan damage-nya masih bisa pulang dengan 2 turret. 2 turret. Wow. Distraction lain. Iya. Avatar of No yang dilakukan way. teammate. Courtesy Tour and Travel berhasil mengantarkan 1 poin kill menuju ke arah tim Liquid. Menuju ke arah belakang Glorious Pathway. Agresivitas yang tidak ada kendornya oleh para pasukan dari tim Flash Singapura membawa. Iya, benar-benar dicicil dari jauh ya dengan projectile yang selalu dilepaskan oleh YSKL bersama dengan Aaron Shiki juga. Tadi kita melihat adanya miss dari Dark Wave yang dilakukan oleh Ken juga, bahkan flicker juga dipakai oleh Ken tadi. Jadi seakan-akan sia-sia tadi flicker dari Povius, dan kali ini untuk Lordnya jelas akan jatuh ke tangan tim Liquid ID. Tidak akan ada perlawanan dari Flash Singapura kah, atau tetap bisa dipaksakan mungkin, tapi dengan resiko mereka akan kehilangan game yang pertama. Ya kalau saran aku sih YSKL harus agak lebih sering untuk ngechecking boost sih. Harus lebih sering untuk ngeluapin ultimate-nya. Karena potensial dia saat ini adalah ya di power checkingnya itu, Om. Kalau YSKL nggak maksimalin hal tersebut, itu berat loh, Om. Menurut saya. Ya, karena mereka butuh banget kan buat Astral Echo-nya nih. Karena siapa lagi yang mau masuk jadi badan kan? Mereka udah punya Jawhead memang. Tapi Jawhead bisa dibilang cuma 1 rumput yang bisa diisi dengan Jawhead-nya. Iya. Jadi memang harus dicek semuanya, Astral Sphere, Astral Echo, dan bahkan ya ini masih ada Dead Sonata juga. Aran sendirian. Oke, Aran ini masih terlalu lama. Kawan-kawannya masih terlalu jauh, tapi distraction dilakukan Aran. Belum ada ultimate yang keluar sama sekali. Target di arah belakang. Turret travel menuju ke arah Courtesy, tapi Wedi Kakak untuk melakukan ejector ke arah belakang dan masih bisa selamat, sedangkan Favian berhasil memakan para pasukan dari tim Flash Singapura. Favian pun harus tenggelam di depan sana. Fokus ke arah base. Gak boleh apa-apa terjadi. Masih kembali ditahan. Courtesy-nya free dan langsung away to crown para pasukan dari tim Liquid. What are you doing? Memaksakan karena untuk mendapatkan 1 buah endgame, dan itu gak worth it sama sekali. Karena mereka lihat kehilangan 2 dan 3 pemain. What happened Liquid? Dia terlalu terburu-buru ini. Kalau misalnya kalian para pecinta Mobile Legends, Bang Bang MPL Indonesia, seakan-akan kalian melihat alter ego tadi. Menurutku belum juga sih ya, karena sebenarnya yang bagus tadi dari Flash SG, mereka tiba-tiba mengagetkan dengan diversion kan. Iya. Tiba-tiba ada di belakang, Hadis ada konsilnya juga, dan targetingnya langsung ke YSKL yang dimana mau gak mau langsung harus lari juga, dan yang menjadi korban pertama tadi itu adalah Favian yang langsung berhasil di pick off. Untungnya YSKL masih bisa tembus nih Ya, dalam aku tadi leading. keingetnya alter ego kalau untuk melakukan endgame dengan cepat dan buru-buru seperti itu. Ya mungkin ini kita lihat di mana dari tim Liquid ID juga terburu-buru. Mereka harus tenangkan dulu dirinya mereka. Kalau seperti ini terjadi lagi dan bahkan tadi wipe out atau kehilangan 4, comeback Israel. Ya ini bahkan dari Oh itu dia positioning yang saya bilang. Berhasil di-take down menuju ke belakang dari Boxki. Kehilangan 1 poin kill tambahan. Widhi masih bisa bertahan Courtesy. Sekalipun dia nggak punya badan, kalau damage-nya terlalu besar ini cukup berbahaya. Lihat Hadis. Dia berhasil melakukan takeover karena backline. Hadisnya tidak terperangkap para pasukan dari tim Liquid ID. Target utama karena RCK. Langganan Wind of Nature dan para pasukan dari tim Liquid, mereka kehilangan Hades 1 dan Favian out of nowhere. Endgame dari belakang tidak bisa dibendung, dan out of nowhere tim Liquid take the game 1. satu buah split yang dilakukan oleh Favian tadi, melihat adanya celah dari Flash SG, dan akhirnya game